wabarakatuh. Memasuki pertemuan ke-10 ini kita sudah hampir 5 menit, baru 3 yang bergabung. Nanti ke depan kalau menggunakan Zoom memang pesertanya selalu sedikit, berarti kita menggunakan Aidu saja. Silakan nanti membaca materi yang ada di Aidu, kemudian mengerjakan penugasan setiap pertemuan. Jadi mulai pertemuan ke-11, 12, 13 sampai 14 nanti saya akan menuliskan materi di Aidu. Silakan Anda akses materi-materinya dan penugasannya. Karena kelihatannya menggunakan Zoom ini pesertanya selalu sedikit. Memang yang mengikuti kalkulus 1 di kelas MT 11A ini, kalau melihat data yang mengikuti TS kemarin, memang tidak terlalu banyak. Data semuanya ada 25, yang mengikuti tidak sampai 25. Karena mungkin ada beberapa yang tidak memenuhi syarat kehadiran. Oke. Walaupun berempat, saya akan menyampaikan materi kelanjutan dari pertemuan kemarin, di mana kita sudah berbicara terkait dengan konsep limit suatu fungsi. Silakan dikembangkan, saya sudah share file yang isinya adalah latihan dan konsep dari kalkulus, baik kalkulus 1, 2, dan seterusnya. Sehingga itu bisa dilanjutkan nanti sebagai bahan di kalkulus 2 yang kemarin saya bagikan. Tetapi fokus kita masih pada kalkulus 1. Begini, jadi konsep limit nanti akan kita pakai untuk menurunkan suatu definisi dari turunan. Ini penting. Ya, yang mau saya bicarakan hari ini sudah memasuki konsep turunan. Kita berbicara konsep turunan. Oke, sebentar. Ya, ini mungkin terlihat di layar Anda, tampilan gambar. Jadi, tampilan gambar ini kita akan mencoba mencari atau menurunkan atau kita menentukan definisi dari turunan atau derivatif. Diferensial, boleh menyebutkan, saya menyebutkan 3 istilah. Andai kata ada sembarang fungsi, ini grafik fungsi, gambar grafik fungsi, katakanlah Y sama dengan Fx. Gambar Y sama dengan Fx-nya yang mana? Ini yang melengkung ini. Ini adalah gambar atau sketsa grafik fungsi. Saya memakai sembarang karena tidak saya rumuskan, maka saya cukup menuliskan Y sama dengan Fx. Kemudian, hal yang terpenting di sini adalah Anda harus memahami satu, di mana titik P. Ini saya mau menyampaikan garis singgung sebagai konsep dari turunan. Oke, diulangi lagi. Titik P ini berkoordinat X1. Saya ulangi, ini titik P berkoordinat X1, tentu harga fungsinya di sini adalah Fx1. Nah, maka titik P itu tentu X1, Fx1. Nah, ini. Saya yakin tidak terlalu sulit untuk memahami. Yang kedua, apalagi titik Q, di mana koordinatnya adalah, ini kalau saya hubungkan terhadap sumbu Y, ini adalah merupakan harga fungsinya Fx2. Kenapa harga X-nya di X2?
Maka tentu Q ini koordinatnya adalah titiknya ini adalah X2, Fx2, Fx2. Nah, perhatikan betul jika dua titik P dan Q dihubungkan. Saya ulangi lagi, dihubungkan. Kita akan mendapatkan garis PQ. Garis PQ ini yang disebut sebagai garis secant atau secant line. Kalau Anda membaca beberapa buku kalkulus, ya, garis secant atau secant line. Maka arah garis atau gradien garis PQ ini adalah QR atau RQ, ini RQ dibanding dengan PR. Dibanding dengan PR. Oke. Dibanding dengan PR. Atau ada yang menyebutkan jika selisih antara Fx2 terhadap Fx1 adalah delta Y, selisih X2 terhadap X1 adalah delta X, ini sama saja perbandingan delta Y dibanding delta X. Delta Y, delta X itu tadi kita bisa menyebutkan tadi Fx2, delta Y sendiri itu Fx2 selisihnya dengan Fx1 atau Fx2 dikurangi Fx1. Delta X-nya itu selisih X2 dengan X1. Saya tetap tuliskan dengan delta X saja. Perhatikan lagi. Fx2 sama saja, saya ulang lagi, Fx2 ini sama saja, Fx2 ini sama saja X1 ditambah delta X dikurangi Fx1. Nah, dibagi delta X. Ini gradien atau arah garis PQ1 untuk sebagai catatan. Jadi gradien atau arah garis PQ atau ada yang menyebut sebagai secant line atau garis secant. Diingat-ingat, Fx1 ditambah delta X dikurangi Fx1 dibagi delta X. Ini nanti kita untuk menentukan konsep dari limit suatu fungsi. Oke, lanjut. Bila titik P ini tetap, kemudian Q ini saya geser mendekati P, ini Q ini saya geser ke sana mendekati P, atau sama saja delta X ini saya geser mendekati 0, oke, mendekati 0, maka garis PQ
Digeser ini yang putus-putus, geser, 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 dan seterusnya sampai mendekati P. Katakan saya kasih nama T, maka garis PT ini merupakan garis singgung kurva Y sama dengan Fx di X sama dengan X1. Ini di X sama dengan X1. Nah, garis singgung pada X sama dengan X1 ini merupakan gradien untuk X1 atau ada yang menyebut sebagai tangan lain. Tangan lainnya itu dari PT, yang PT tadi. Di mana garis singgung PT ini menyinggung Y sama dengan Fx pada X sama dengan 1. Maka nilainya, saya geser, gradien garis singgung pada X sama pada X1, X sama dengan X1, ini adalah merupakan limit. Karena tadi ada istilah mendekati. Delta Y per delta X untuk delta X mendekati 0. Atau limit delta X mendekati 0. Awas tadi. Delta Y-nya siapa? Delta Y-nya ini. Fx1 ditambah delta X, ini X1, dikurangi Fx1 dibagi delta X. Gradien atau arah garis singgung atau tangan lain PT tadi untuk yang menyinggung kurva Y sama dengan Fx pada X sama dengan pada X sama dengan X1 ini merupakan konsep dari turunan. Sehingga Anda dapat mendefinisikan sekarang bahwa turunan suatu fungsi, misalkan f x yang terdefinisikan, Anda bisa menggunakan konsep tangan lain ini, di mana f aksen x, f aksen ini menunjukkan turunan. Saya ulangi lagi, f aksen x. Nanti banyak notasi terkait dengan turunan. Saya fokus pada aksen pangkat 1, f pangkat 1 di sini membacanya adalah f aksen atau turunan pertama. Oke. Saya fokus pada notasi ini dulu. Nanti ada notasi yang lain. Nanti pada perjalanannya saya perkenalkan. Merupakan limit di mana delta X mendekati 0 untuk Fx plus delta X dikurangi Fx 1 dibagi delta X. Kita pakai ini untuk mendefinisikan suatu turunan suatu fungsi. Saya kasih contoh sekarang. Jika ada suatu fungsi yang dirumuskan Fx sama dengan X kuadrat dikurangi 4X ditambah 3
Anda diminta mencari turunannya atau menentukan turunan menggunakan definisi. Saya tidak berbicara secara mudah Anda bisa langsung menurunkan 2X dikurangi 4. Tetapi bagaimana Anda menguraikan ini? Kalau Anda ingat, saya yakin semuanya paham turunannya adalah 2X dikurangi 4. Tapi saya ingin Anda mendefinisikan, menentukan menggunakan definisi. Menggunakan definisi. Oke. Kalau menggunakan definisi, berarti Anda harus mampu menunjukkan bahwa f aksen X adalah limit di mana delta X mendekati 0 untuk f X plus delta X. Ya, ini definisi. Dikurangi fx dibagi delta X. Oke, lanjut. Limit, saya memberikan satu contoh saja. Di mana delta X mendekati 0. Perhatikan. Domainnya adalah X plus delta X. Maka ketika dirumuskan dengan X kuadrat, ini sama saja X plus delta X kuadrat dikurangi 4 kali X plus delta X ditambah 3 dikurangi fx. Fx-nya siapa? Fx-nya adalah X kuadrat dikurangi 4X ditambah 3 dibagi delta X. Kelihatannya panjang ya, memang saya mengharapkan Anda bisa mendefinisikan. Nah, limit dilanjut, limit untuk delta X mendekati 0. Awas. Perhatikan betul. X ditambah delta X kuadrat, ini sama saja X kuadrat plus 2X delta X. Ini harapan saya Anda sudah mahir. Dari mana? Karena ini adalah X plus delta X kali X plus delta X. Nah, ini sama saja seperti itu. Nah, sehingga langsung saya menuliskan X kuadrat ditambah 2X delta X ditambah delta X kuadrat ditambah negatif 4 kali X, negatif 4X, negatif 4 kali delta X, negatif 4 delta X. Negatif 4 delta X ditambah 3. Ini menjadi min X kuadrat. Min dengan min jadi plus 4X. Min dengan plus jadi min 3. Dibagi delta X. Nah, oke. Kita sederhanakan. Yang bisa disederhanakan yang mana? X kuadratnya. Saya coret X kuadrat. Mana X kuadrat? 4X. Ada 4X. Di sini ada ini negatif 4X. Ini ada plus 4X. Ini ada 3 dikurangi 3. Tentu 0. Sehingga kita mendapatkan yang sudah bentuk sederhana. Mana yang tidak tercoret, ini ada 2X. 2X. Delta X ditambah
delta X kuadrat ditambah mana 4 delta X. Oke. 4 delta X dibagi delta X. Ya, sederhanakan lagi. Limit di mana delta X mendekati 0. Delta X dibagi delta X. Nah, ini dibagi delta X, tersisa 2X. Delta X dibagi delta X kuadrat dibagi delta X, menyisakan delta X. Kemudian delta X 4 delta X dibagi delta X, ini menyisakan 4. Ya. Delta X dibagi delta X. 4 delta X atau negatif 4 delta X dibagi delta X menjadi negatif 4. Nah, yang mendekati 0 ini adalah delta X. Maka 2X ditambah 0 dikurangi 4. Mengapa? Limit delta X-nya mendekati 0. Delta X-nya ini mendekati 0. Sehingga turunannya adalah 2X min 4. Tentu sama dengan tadi yang saya tuliskan di atas. Tetapi saya harapkan Anda mencermati bagaimana menentukan turunan suatu fungsi. Saya ulangi lagi, turunan suatu fungsi Anda mendefinisikan melalui definisi. Jadi di awal tadi kita sudah menyampaikan bagaimana konsep dari turunan menggunakan pendekatan garis singgung. Yang kedua, dari definisi itu kita mencoba mencari turunan suatu fungsi. Saya harapkan ini dipahami betul. Nanti akan kita coba untuk mencari turunan fungsi, suatu fungsi yang lain, terutama yang trigonometri, sin, cos, tan, dan seterusnya. Banyak sekali nanti yang perlu diulas dan disampaikan. Mengapa? Pertanyaannya Anda menggunakan kata kunci. Mengapa? Turunan dari X kuadrat ke 2X dan seterusnya. Dan nanti membuktikan dari teorema-teorema yang ada. Gambaran saya untuk menyampaikan konsep suatu turunan sampai di sini. Kalau nanti ada yang mau disampaikan, silakan disampaikan. Ini karena masih ada waktu. Dan saya memberikan tugas pada pertemuan ke-10 ini. Silakan Anda lihat di IDU. Saya setelah mengikuti materi ke-10 ini, Anda diminta menjelaskan kembali. Jadi Anda menjelaskan kembali apa yang tadi saya sampaikan terkait dengan konsep turunan melalui pendekatan garis singgung dan beri contohnya seperti tadi yang saya sampaikan. Ini saya tunggu sampai tanggal 9, sampai minggu depan. Ini sambil menunggu hari Lebaran, walaupun ini sudah libur sampai tanggal 6. Dan tanggal 6 menurut edaran kan sudah, tanggal 6 atau 7 kan sudah libur Lebaran. Gitu. Nanti kita mulai lagi setelah Lebaran. Nanti kita lihat apabila yang mengikuti Zoom ini banyak, berarti kita menggunakan Zoom lagi. Kalau tidak, saya menyampaikan mulai itu. Gitu. Kalau mudah-mudahan ada separuh yang mengikuti sehingga pertemuan 11 sampai 14 kita masih menggunakan Zoom. Kita bertemu secara virtual. Silakan nanti dilihat ini dia itu, karena penugasan kemarin hanya 3 yang mengirimkan, ya mudah-mudahan yang ke-10 ini banyak
Terima kasih. Kalau ada yang mau disampaikan, silakan disampaikan sebelum saya akhiri. Tidak ada, Pak. Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, sebentar. Ini yang hadir ada 6. Saya screenshot dulu untuk bukti kehadiran. Oke. Ya, ini sebagai laporan saya ke jurusan. Oke, udah saya screenshot. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.